Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya walaupun tidak berjumpa secara langsung ya. Kita akan belajar untuk pertemuan yang kedua ya, kegiatan belajar kedua. Mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Oleh sebab itu, marilah kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang VLAN. Yang minggu kemarin, pertemuan yang lalu, kita sudah mengenalkan tentang materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah VLAN. Kita akan mengenal apa itu VLAN ya. VLAN atau Virtual Local Area Network merupakan sekelompok perangkat pada satu LAN ya, atau lebih yang dikonfigurasikan menggunakan perangkat lunak pengelolaan, sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat tersebut terhubung ke jalur yang sama, padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Jadi ya, seperti gambar di samping ini. Jadi di sini ada sebuah jaringan LAN, kemudian di sini ada jaringan LAN juga, nanti dihubungkan menggunakan perangkat penghubung. Di sini akan kita pelajari. Ini perangkat apa sih modelnya lingkaran? Yang kemarin pernah kita kenalkan juga ya. Nanti akan dihubungkan dengan IP network. VLAN dibuat dengan menggunakan jaringan pihak ketiga. VLAN merupakan sebuah bagian kecil jaringan IP yang terpisah secara logik. Jenis-jenis VLAN. Berdasarkan perbedaan pemberian membership, VLAN terbagi menjadi 5, yaitu port based, MAC based, protocol based, IP subnet address based, kemudian authentication based. Nah, ngomongnya agak belepotan bahasa Inggris ya. Oke, seperti biasa ya karena orang Jawa. Oke. Yang selanjutnya, keuntungan menggunakan VLAN. Apa saja keuntungannya? Yang pertama, security. Security ya, keamanan. Kemudian yang kedua adalah cost reduction, biaya ya, untuk meminimalisir biaya. Kemudian higher performance, kemudian broadcast storm mitigation, kemudian improve IT staff efficiency, kemudian simple project or application management. Ya, bahasa Inggris semua. Nggak ada yang tahu? Oke, dicari ya, belajarlah. Kemudian VLAN ID. Jadi ID VLAN seperti apa? Ada dua rank VLAN ID. Yang pertama, normal rank VLAN dari 1 sampai 1005. Ya, seperti itu bisa dibaca ya. Nanti untuk konfigurasinya ada. Kemudian extended rank VLAN ya, dari 1006 kelanjutannya sampai 4094 dan disimpan dalam NVRAM, file running configuration. Kemudian VTP tidak bekerja ya, tidak bekerja di sini. Terminologi VLAN berikut ada 5 ya terminologinya. Yang pertama VLAN data, VLAN default, native VLAN, VLAN management, dan VLAN voice. Macam-macam. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita baru pengenalan saja. Tipe koneksi VLAN. Ya, tipe koneksi dari VLAN dapat dibagi menjadi 3, yaitu terang, link, akses link, kemudian hybrid link. Hybrid itu gabungan dari terang dan akses. Kemudian prinsip kerja VLAN itu seperti apa? Yang pertama, ada 2 ya. Yang pertama, filtering database. Berisi informasi tentang pengelompokan VLAN. Terdiri dari statik dan dinamik. Nah, itu bisa dibaca ya. Apa saja isinya itu. Berikutnya, yang kedua, itu adalah tagging. Itu saat sebuah data dikirimkan, maka harus ada yang menyatakan tujuan data tersebut. Ya, VLAN tujuan. Informasi ini diberikan dalam bentuk tag header sehingga informasi dapat dikirimkan ke user tertentu saja. Ya, di dalamnya berisi format MAC address. Jenis dari tag header itu Ethernet Frame Tag Header, kemudian Token Ring, and Fiber Distribute Data Interface (FDDI), Tag Header Networking. Oke, contohnya seperti ini. Ini untuk VLAN statis ya. Apakah bisa dibaca? Yang dibaca di sini. Ini nanti untuk konfigurasi kita menggunakan aplikasi yang minggu lalu, pertemuan yang lalu kita kenalkan, namanya adalah Cisco Packet Tracer ya. VLAN 10 itu untuk VLAN
jenis VLAN-nya. Nanti ada 2 VLAN ya, ada VLAN 10, ada VLAN 20. Misalkan ada 2 LAN yang kita hubungkan menjadi satu. LAN 1 namanya VLAN 10 misalkan. Name VLAN mahasiswa. Exit interface fast Ethernet. Nanti kita akan menyeting untuk fast Ethernet yang digunakan pada komputer tersebut. Kemudian switch port mode access. Switch port access VLAN 10. Kalau kita baca sekilas, ya nggak paham. Kalau kita masuk ke aplikasi, insya Allah mungkin bisa dipahami. Ya, mudah sekali. Kemudian yang kedua adalah dynamic VLAN. Mode ini digunakan secara luas dari jaringan skala besar. Ya, keanggotaan port dynamic VLAN dibuat dengan menggunakan server khusus yang disebut VLAN Membership Policy Server. Dengan menggunakan VMPS, kita dapat menandai port switch dengan VLAN secara dinamis berdasar pada MAC address sumber yang terhubung dengan port. Voice VLAN port dikonfigurasi dalam mode voice sehingga dapat mendukung IP phone yang terhubung. Konfigurasinya seperti itu ya. Oke. Baik, ini adalah demo programnya ya, demo program. Namanya adalah Cisco Packet Tracer. Itu aplikasi untuk membangun simulasi topologi jaringan ya. Di sini sudah saya buat ada laptop sama komputer nih ya. PC 0 dan laptop 0 yang sudah terhubung ke perangkat namanya switch ya. Apa itu switch? Ya, sudah tahu ya. Switch ya. Switch. Switch ini untuk menghubungkan laptop dengan komputer ini ya. Di sini ada kabel penghubungnya. Kabelnya adalah UTP biasanya. Di sini ada warna hijau klip-klip nih. Ini menandakan bahwasanya dua perangkat ini sudah terhubung. Kalau tidak terhubung warnanya merah nanti. Oke, di sini ada menu-menunya ya, gambar-gambarnya. Misalkan di sini adalah network device, di sini adalah end device. End device itu untuk perangkat komputernya. Misalkan di sini tak kasih server ya. Ini misalkan server. Nah, server. Tuh, ini adalah topologi jaringan. Untuk membuat topologi jaringan. Kalau ini untuk perangkat jaringannya, di sini ada router. Nah, logo ini yang pernah kemarin kita kenalkan ya, router bulat-bulat itu. Kemudian di sini ada switch. Switch. Kemudian ada hub. Nah, hub di sini. Kalau untuk kabel penghubungnya di mana? Di sini. Ini namanya connection. Di sini automatic nih, tak setting automatic aja ya. Misalkan di sini. Sudah terhubung. Nah, di sini ada warna merah nih. Ditunggu sampai warnanya hijau seperti sini ya. Oke, di sini ada bermacam-macam jenis. Di sini ada strike, kemudian cross, di sini ada fiber ya. Sampai di sini pon, kemudian koaksial dan seterusnya. Oke. Ini adalah contoh topologi jaringan. Nah, nanti kita akan belajar untuk membangun topologi jaringan seperti itu. Ya. Apakah kita akan membangun semuanya? Ya, nanti kita sesuai dengan materi. Ya, nanti pertama topologi jaringan misalkan client server, kemudian kita bangun menjadi VLAN, dan seterusnya. Nah, di sini udah warnanya hijau. Nah, itu menandakan bahwa sudah terhubung. Perangkatnya seperti ini. Nah, ini untuk mode CLI seperti konfigurasi tadi ya. Untuk tagging kayak tadi. Nanti konfigurasinya bisa di sini atau mungkin yang ini bentuk gambar belakangnya ya. Ada port-port itu. Kita bisa baca di sini ada fast Ethernet 0, 1, 2, 3 sampai 9 nih. Yang bawah masih banyak nih. Sebelahnya ada 24. Ada gigabit Ethernet. Fast Ethernet itu untuk port RJ45 tadi. Oke, mungkin itu dulu untuk demo programnya. Nah, belum kita praktekkan nih kapan-kapan untuk pertemuan berikutnya. Oke, cukup sekian mungkin untuk demo programnya. Baik, kalau kita menekan, klik tombol, klik gambar switch tadi ya, nanti akan muncul jendela ini informasi untuk konfigurasi yang seperti kita jelaskan tadi. Kita menggunakan CLI, nanti akan kita ketik semuanya di sini. Konfigurasinya seperti apa misalkan ya. Kemudian bisa di sini juga untuk melihat fast Ethernetnya berapa. Di sini ada 24 biasanya. Nah, ini 24. Kemudian di fisikalnya untuk gambar belakangnya switch itu ada beberapa port di sini gambarnya. Oke, itu.
Baiklah, demikian materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang ya. Nggak usah lama-lama nanti menghabiskan kuota internet Anda ya. Oke, terima kasih kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.